Keadaan yang tadinya bersuka cita berubah jadi sesuatu yang mencekam saudara. Kita nggak tahu harus ngapain. Kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Langit yang tadinya cerah banget tiba-tiba dihujani sama rudal Bapak Ibu Saudara ke arah Yerusalem. Bunyi ledakan di mana-mana saudara. Ditembakkan oleh Hamas waktu itu. Orang Israel langsung ketakutan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang pegang kendali. Jangan takut. Minggu yang lalu, tanggal 7 Oktober merupakan tanggal yang akan saya ingat seumur hidup saya. Tanggal 1 Oktober Tuhan izinkan saya untuk melakukan perjalanan rohani ke Israel saudara. Dimulai dari Mesir, lalu tanggal 5 kita sudah ada di Yerusalem. Tanggal 6 masih baik-baik aja. Tanggal 7 pagi kita keluar semua peserta seperti biasa melakukan tur perjalanan rohani. Gak ada kenapa-kenapa dan semua cuaca cerah banget. Saya masih sempat shoot videonya, bikin story dulu gitu ya di sosial media. Di tengah perjalanan kita itu tiba-tiba ada satu bunyi yang sangat menakutkan buat saya. Itu bunyi alarm. Bukan seperti bunyi ambulans atau apa saudara. Ini benar-benar bunyinya itu kayak sangkakala gitu loh. Jadi serem banget kayak Tuhan itu datang gitu. Terus begitu emergency alertnya berbunyi, kami lihat tour guide kami yang adalah orang Israel langsung ketakutan. Dan dia berkata, ayo masuk ke dalam ruangan. Waktu itu kami sedang berada di tempat di mana Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya di upper room. Dia langsung minta kami semua masuk. Dan kami lihat ada raut wajah yang berbeda dari dia. Peserta mungkin gak terlalu gimana-gimana. Kami tanya, ini kenapa? Dia berkata, ini emergency alert. Bukan bencana tapi ini perang. Kaget dong kita saudara. Lalu dia berkata begini, tapi gak apa-apa, tenang aja. Beberapa waktu kemudian setelah dia berkata tenang aja, gak nyampe 2-3 menit, langsung bunyi ledakan di mana-mana saudara. Kami kaget banget dan kami keluar dari ruang, kami lihat langit yang tadinya cerah banget tiba-tiba dihujani sama rudal Bapak Ibu Saudara ke arah Yerusalem. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu beritanya itu ribuan rudal ditembakkan oleh Hamas waktu itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara lihat video-video di sosial media, terbatas bahkan sudah disensor sebagian. Kalau kami lihat langsung bagaimana seorang orang negara asing, orang Prancis, perempuan Prancis lagi wisata di sana. Mohon maaf diperkosa, divideoin, ditelanjangi rame-rame. Diseret di tengah jalan saudara. Benar-benar divideoin sama mereka. Mereka bangga banget melakukan itu. Anak kecil, saya ingat banget masih kecil gini, dijambak, ditarik gini. Ditarik, tembak. Orang tua lagi di halte bus. Gak hitung 3, dia gak ngerti apa-apa. Dia lihat mobil datang, tank, tembak, mati semua. Di mobil mereka punya senjata apa ya, yang kayak ada api saudaraku. Jadi videonya kita lihat semua itu. Dibakar, jadi buka kaca mobil, gak disuruh keluar, di dalam aja, tapi ditembakkan api keluar sampai gosong, dibakar di dalam mobil. Ya itu yang orang-orang gak lihat saudaraku. Kami juga ya bersyukur Tuhan izinkan boleh melihat itu lewat orang dalam sana, pemerintah sana saudara. Itu keadaan yang tidak enak. Ada satu festival musik yang mungkin Bapak Ibu Saudara lihat di sosial media. Ada acara musik di pantai waktu itu. Jadi teroris itu masuk melalui darat, laut, udara. Itu yang bikin orang Israel bingung kok bisa. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat orang lagi asik pesta sambil dengar musik, itu divideoin. Ada orang naik paragliding saudara yang terbang itu ya. Karena memang tempat paragliding di sana. Mereka nggak tahu kalau paragliding itu ternyata teroris. Mereka asik-asik aja, mereka kira itu wisatawan lain lagi terbang-terbang. Begitu dekat, senjata sudah di tangan, langsung tembak, semua ratusan orang meninggal. Bahkan orang yang gak ngerti, orang yang gak bersalah juga harus meninggal. Keadaan yang tadinya bersuka cita berubah jadi sesuatu yang mencekam saudara. Kita gak tahu harus ngapain. Kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang kami tahu, Tuhan selalu menyertai. Kami memilih untuk menyembah waktu itu.
Pesertanya juga ikut menyembah karena mereka nggak tahu sedetail apa berita. Tapi kan kalau hamba-hamba Tuhan dan panitianya udah aduh gimana itu. Nah saya ingat banget makan siang dianterin saudaraku. Makan siang masih berjam-jam kemudian tiba-tiba kami disuruh untuk boleh masuk ke kamar hotel. Bukan untuk istirahat tapi untuk packing saudara. Untuk kumpulkan semua barang-barang. Dengan waktu yang singkat harus balik lagi ke bunker. Jadi anytime bisa keluar dari Yerusalem, dari Israel, langsung bisa jalan, gak ngumpul-ngumpulin barang lagi. Di momen ketika saya baru masuk kamar, saya ingat banget, banyak sekali WhatsApp, banyak sekali chat di DM, di mana-mana banyak sekali. Hamba-hamba Tuhan telepon saya gak bisa angkat satu persatu. Tapi yang lucunya saudaraku, ini kisah nyata, bukan karena saya lagi ada di sini saudara. Semua hamba Tuhan yang telepon saya, begitu telepon, Mike beneran ya ada serangan di Israel? Benar Pak, kirimin dong videonya, kirimin dong fotonya. Gak ada satupun yang ngajak doa, gak ada satupun yang mendoakan saudara. Banyak hamba Tuhan itu, dan saya waktu itu memang kami tidak diperbolehkan, saya videoin semua tapi gak boleh untuk di share. Tiba-tiba muncul lagi satu telepon, saya lihat, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, saya panggil dia Kak Ira ya, yang ngurusin pelayanan jadwal hamba Tuhan di tempat ini di GSJS. Dia telepon saya, dia nangis-nangis. Dalam hati saya, ini sandiwara apa gimana sih ini orang gitu ya. Tapi yang saya tahu dia sayang sama saya. Dia telepon grup call, jadi saya, Kak Ira sama Pastor Michael Gunawan. Ketika mereka telepon tanya, gimana situasi di sana? Begini-begini saya jelasin. At the end of our conversation, di akhir pembicaraan kami, Pastor Michael Gunawan berkata, Pak, ayo kita doa sama-sama. Saya didoakan. Dari sekian banyak hamba Tuhan yang telepon, satu-satunya yang mendoakan waktu itu hanya Pastor Michael Gunawan. Itu saya katakan thank you Pastor. Dan saya dapat informasi juga, diberitahukan kepada seluruh jemaat juga. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk support Bapak Ibu Saudara. Saya tahu banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdoa buat kami waktu itu. Satu hal yang saya lihat dari itu semua, Tuhan itu baik banget. Bukan cuman karena saya melihat ya ampun gini, enggak. Tapi benar-benar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang pegang kendali. Saya jadi ingat ketika murid-murid Yesus ketakutan waktu itu. Ketika angin ribut datang. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika Yesus berkata aku ini, dia gak sedang berkata aku Yesus, gak sekedar itu. Tapi aku juru selamatmu, aku pemilik hidupmu, aku yang pegang kendali hidupmu. Jangan takut.